Ternyata pergerakan overlap itu sangat ampuh untuk membuka ruang, menjebol pertahanan lawan, dan mencetak gol. Saksikan video selengkapnya berikut ini. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, switch, set play, goal, dribble, skill, akun futsal harian Anda. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Heri Siswanto di akun Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan video kita yang kesekian kali ya, karena sudah banyak sekali materi yang sudah kita sampaikan di akun ini. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan segera subscribe. Apalagi teman-teman semua memang suka dengan futsal, maka di sini rumahnya, tempat belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas small tactical group, yaitu overlap. Sebenarnya, istilah overlap pertama muncul di olahraga racing atau balap, di mana satu pemain berhasil melewati lawannya lebih dari satu putaran. Itu disebut overlap. Kemudian istilah ini diadopsi di sepak bola, di mana ada seorang pemain, biasanya pemain back sayap, melakukan overlap atau pergerakan dari sesi luar, di mana ketika sayap sedang memegang bola atau menguasai bola untuk melakukan support. Karena sudah ada di sepak bola, maka otomatis akan muncul teradopsi juga di futsal. Jadi, pergerakan overlap menurut saya adalah pergerakan di mana salah satu bermain bergerak tanpa bola dari sisi luar pemain lainnya, guna dengan tujuan untuk membuka ruang atau melakukan support terhadap pemain yang memegang bola. Yang dimaksud sisi bagian luar itu bagaimana? Oke, saya jelaskan. Katakanlah kita menguasai bola, bermain dengan 2-2 atau 1-2-1 atau formasi apapun. Pemainnya seperti ini. Kalau bermain 2-2, maaf. Nah, maka ini adalah sisi dalam dan ini adalah sisi luar. Seandainya 1-2-1 pun sama. Ya, penguasaan bola di kita. Maka ini adalah sisi dalam. 1-2-1, 3-1 atau ketika sedang melakukan set piece kick in pun sama. Maka ini adalah sisi dalam, yang sisi luarnya adalah sisi luar ini. Oke. Jadi overlap adalah gerakan tanpa bola yang dilakukan melalui sisi luar dari pemain kita. Oke. Berikutnya sudah saya siapkan video untuk membagi beberapa jenis dan keunggulan dari masing-masing gerakan overlap. Ya, kita saksikan di video. Yang pertama adalah tipe yang pertama, yaitu overlap kepada pivot. Ya, jadi yang di overlap adalah pivot. Biasanya overlap ini terjadi ketika kita menggunakan situasi pertandingan atau formasi 2-2, 1-2-1 maupun 3-1. Biasanya overlap seperti ini akan muncul. Dan bisa dilakukan ketika kita memiliki pivot yang mampu shielding atau menahan atau menjaga bola dengan baik, sehingga memberikan waktu kepada teman-temannya untuk bisa support ke depan. Tipe yang pertama ini, di mana pemain yang melakukan overlap adalah pemain yang melakukan passing kepada pivot tersebut. Areanya biasanya terjadi di area depan lapangan, di sisi depan lapangan, samping lapangan, di area finalisasi. Biasanya terjadi di area finalisasi. Kalau di tactical board, ketika pemain yang melakukan overlap adalah pemain yang melakukan passing, entah dia passing dari
samping, entah dia passing dari samping, passing dari tengah maupun passing dari sisi seberang lainnya, dia melakukan passing, kemudian dia overlap. Biasanya size tipikal atau overlap tipe 1 ini seperti ini. Ya, di mana pemain yang melakukan overlap adalah pemain yang melakukan passing. Berikutnya, masih di overlap bagian 1, yang membedakan adalah pemain yang melakukan overlap bukan pemain yang melakukan passing. Ya, ini masih sama, yang di overlap adalah pivot. Pemain yang melakukan pergerakan overlap bukan pemain yang melakukan passing kepada pivot. Kita bisa lihat di video bersama. Bahkan di video ini yang melakukan overlap adalah pemain yang dari sisi seberang diagonal lainnya. Oke, sekarang kita masuk di tipikal overlap kedua, di mana yang di overlap bukan lagi pivot. Ya, namun pemain lainnya boleh angkor, atau boleh flank atau ala. Dan biasanya kecenderungannya overlap ini dilakukan di area open play, bukan di finalisasi area, atau bukan di area finishing, atau bukan di sepertiga lapangan. Ya. Yang melakukan overlap boleh yang melakukan passing atau bukan. Kalau di video ini kita lihat hal lain yang bisa kita manfaatkan dari overlap adalah lawan akan terpancing sehingga pemain yang membuka ruang akan bisa masuk untuk melakukan finishing sendiri. Kita bisa lihat di video ada pemain yang overlap dari kiri, lawan terpancing kemudian sehingga membuka ruang di sisi bagian dalam lapangan. Overlap juga bisa mampu untuk membuka ruang seperti yang kita lihat di video barusan. Berikutnya, kelebihan dari overlap lainnya adalah pemain lawan akan kebingungan ketika harus menjaga pemain kita yang bergerak. Oke. Biasanya kecenderungan pemain yang menjaga dengan man to man marking, ketika kita melakukan overlap, mereka cenderung sering melakukan miskomunikasi, di mana apakah saya harus menjaga pemain yang overlap atau harus tuker lawan. Kalau yang di video sudah kita saksikan berkali-kali ya, di mana lawan mereka bingung antara harus menjaga pemain yang dijaga sebelumnya atau harus change. Oke, itu videonya. Sekarang saya jelaskan lebih dalam tentang kelebihan overlap ini kaitannya dengan lawan akan kebingungan menjaga kita. Di tactical board kita saksikan bersama. Katakanlah kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini, terlihat jelas. Bola di sini. Dia melakukan umpan, passing. Maaf. Pemain ini melakukan passing. Dijaga oleh pemain nomor 2 di ini. Kemudian dia melakukan overlap. Nah, di sini biasanya terjadi pada situasi ini, ketika dia overlap, biasanya terjadi situasi tidak bagus di defense. Karena dia akan bingung antara pemainnya bertukar penjaga seperti ini atau tetap melanjutkan penjagaannya. Itu ya, itu salah satu manfaat atau salah satu keunggulan lain dari overlap. Selain bisa membuka ruang, ya. Oke, demikian itu tadi pembahasan tentang overlap. Jika teman-teman belum follow Instagram kita yang ini, Futsal Upgrade, silakan langsung di-follow karena banyak sekali informasi yang tidak kita posting di YouTube, terutama untuk berita isu-isu harian tentang futsal. Oke? Atau bagi teman-teman semua yang belum nonton video ini, yang isolasi, silakan saksikan video tersebut untuk menambah referensi strategi kalian, atau bagi yang sudah tahu untuk mengingat kembali, merefresh kembali. Terakhir, sebelum saya pamitan, video ini saya buat bukan untuk menggurui teman-teman senior semua, baik wasit, pelatih, maupun pemain yang lebih senior di futsal. Namun hanya sekedar sharing, dan tujuan utama saya adalah teman-teman semuanya yang baru tahu tentang futsal.
Atau jika teman-teman ada masukan, komentar, dan lain-lain, silakan tulis saja langsung di kolom komentar. Demikian dari saya, Heri Siswanto, di akun Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.